Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sika Muntazam dengan 3 NIM lahir 015. Saya dari kelompok 2 IKA. Jadi pada kali ini saya akan membuat video mengenai olah data antioksidan pada spesies kerang darah. Di mana kita pertama itu telah menyiapkan data yang telah kita spektro pada saat praktikum. Kemudian kita masukkan dalam Excel. Nah, kita akan mengolah data melalui Excel. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan rata-rata dari 3 kali pengulangan, yaitu dengan average. Kemudian bisa di blok aja, tinggal enter. Kemudian dari sini kita bisa langsung scroll ke bawah aja. Nah, kemudian kita menghitung rata-rata dari si metanol larutan DPWH dan juga kontrolnya. Nah, ini kita bisa menggunakan rata-rata itu average, sama seperti yang di atas. Kita bisa blok aja. Nah, kemudian sama juga dengan yang di larutan DPPH. Nah, kemudian untuk kontrolnya, ini kita bisa sama dengan terus kurangin, kan kontrol itu adalah gabungan dari si larutan DPPH sama metanol, kurang di metanol belangkongnya. Kemudian, nah ini adalah hasil kontrolnya. Kemudian untuk absorbansi sampel itu kita bisa menggunakan rumus. Ini rumusnya sudah tertera ya teman-teman, yaitu A DDPH dalam larutan sampel. Jadi kita bisa ini, kemudian dikurang sama maaf teman-teman, ini sampelnya, kemudian dikurang sama belangko. Dan jangan lupa dikasih S dolar. Nah, ini adalah absorbansi sampel kita. Nah, kemudian untuk mencari nilai inhibisi, kita bisa menggunakan rumus, yaitu sama dengan kontrol dikurang sampelnya, kemudian ditutup dibagi kontrolnya, terus dikali 100. Nah, di sini kita menambahkan S dolar pada si kontrol ini. Nah, kemudian kita ini aja. Ini kita bisa perkecil aja yang angkanya. Sekiranya begini. Nah, kemudian untuk mencari nilai IC50, kita membuat namanya grafik ya. Chart yang sekitar. Nah, kemudian kita select data, kita add. Nah, di sini kita bisa nambahin barisan stase, in IC persentase inhibisi. Nah, kemudian untuk di X-nya kita bisa ngisi dari si konsentrasi. Kita blok aja. Ya, kemudian untuk di Y-nya ini kita masukin inhibisinya. Ini untuk mencari nilai persentase inhibisi. Oh, udah kita. Nah, gini teman-teman. Kemudian kita tambahkan aksisnya. Kemudian kita ke trend line.
kita centang ini, kita ke more option, terus kita scroll ke bawah. Ini yang display equation sama display R kita centang untuk mengetahui nanti buat nilai si inhibisi. Nah, sini kita bisa namain persentase, teman-teman. Kemudian di bawahnya kita bisa namain konsentrasi. Nah, kemudian untuk mencari nilai EC50-nya, kita untuk mengetahui. Nah, seperti yang kita ketahui, itu yang Y itu adalah dari si 50-nya. Nah, kemudian untuk yang si A-nya ini adalah 11,096. Kemudian untuk yang B-nya itu min 46,624. Nah, kemudian untuk si X-nya itu adalah 50, teman-teman. Adalah 50. Nah, untuk rumusnya di sini kita bisa tulis. Di sini ada rumusnya, teman-teman. Kan X-nya itu Y-nya itu adalah yang teman-teman, Y-nya itu adalah kan yang inhibisi. Jadi rumusnya sama dengan 50 dikurang B ini terus dibagi A. Kemudian kita ini. Nah, ini ketahuan tidak kerucut. Ya, maaf teman-teman, ini kebalik ya. Untuk presentasi si sampel itu sudah jadi, teman-teman. Nah, kemudian kita mendapat AC-nya ini 8,729. Kemudian saya akan mempercepat untuk yang pengolahan data di asam ascorbat ya, teman-teman. Sini saya akan mempercepat waktunya, nanti akan saya jelaskan pada di akhir. Kemudian selanjutnya kita akan mengolah data pada si asam ascorbatnya, yaitu sebagai pembanding, teman-teman. Di sini caranya tidak jauh berbeda dengan cara untuk menentukan nilai dari si seperti dari absorbasi sampel, teman-teman. Terus kita bisa bawah. Nah, kemudian untuk belakangnya kita sama juga menggunakan. Nah, untuk cari kontrolnya, kontrol itu adalah catatan terbaru DPK sama juga belakangnya. Ini kita bisa menekan catatan DPK dikurang sama ditambah, teman-teman. Nah, itu kita punya kontrol itu 0,356. Kemudian untuk observasi sampel, ini kita bisa pakai rumus jadi sama, teman-teman. Rata-rata sampelnya dikurang sama belakang. Di sini kita pakai sekitar 2,3. Oke, kemudian kita lanjut ke nilai inhibisi. Tadi kan sampel sudah dapat DPK rata-rata dikurang belakangnya. Kemudian untuk inhibisi itu kontrol kontrol ini dikurang sama atau sampel dikurung dibagi kontrolnya, kemudian kali 100. Nah, sini kita jangan lupa menggunakan LR agar semua itu bisa langsung ke blok. Nah, kemudian untuk mencari IC 50 kita juga harus bikin grafik. Grafiknya juga nggak jauh berbeda, tidak ada yang berbeda ya, teman-teman. Ini
Oke, kemudian kita select data. Nah, terus kita add datanya. Nah, untuk CRC ini kita bisa namakan persentase asam askorbat. Dapat disimpulkan teman-teman dari kedua nilai, yaitu persentase pada sampel dan juga pada persentase pada asam askorbatnya, bahwa persentase inhibisi adalah merupakan nilai yang dimana semakin tinggi adalah memiliki kemampuan antioksidannya juga semakin kuat. Sebaliknya, dengan nilai IC50 adalah nilai yang berbanding terbalik dengan persentase inhibisi, yang dimana jika nilai IC50 semakin besar, maka maka si kemampuan antioksidannya itu semakin lemah. Nah, maka IC50 nilai yang paling bagus adalah nilai yang paling kecil, teman-teman. Nah, untuk IC50 pada absorbansi pada si persentase inhibisi sampelnya itu dapat dikategorikan cukup bagus, teman-teman, karena dia masih dikategorikan dalam angka rendah, tidak mencapai angka tinggi. Nah, kemudian untuk yang asam askorbatnya ini sangat bagus, teman-teman, karena memiliki nilai yang cukup kecil, di mana IC50 itu adalah kemampuan bahwa nilai IC50 yang semakin kecil adalah memiliki kemampuan antioksidan yang semakin besar, teman-teman, terbalik dengan inhibisi. Ketika nilai inhibisinya itu semakin tinggi, maka kemampuan antioksidannya itu semakin tinggi. Nah, begitu teman-teman, begitu teman-teman, olah data dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.